Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Dati. Silakan masuk Bu. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Bu Siti. Ya, tidak apa-apa Bu. Ada yang bisa dibantu Bu Dati? Ya, Bu Siti, boleh saya bercerita sesuatu di hari ini, Bu Siti? Ya, silakan Bu. Masuk. Duduk sini Bu. Ya, makasih Bu. Ada apa nih Bu Dati? Apa yang akan kita bicarakan malam ini? Iya Bu Siti, ini sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya. Bu Siti sudah mau meluangkan waktu ya untuk saya di hari ini. Saya sedang galau Bu Siti ya, saya kepikiran sesuatu, saya ingin ada teman untuk curhat gitu ya. Saya ingin minta saran pendapatnya kepada Ibu Siti. Jadi saya sebagai guru PAI gitu Bu Siti, di sini saya ya sedikit kepikiran lah ya dengan anak-anak Mm-mm, kita di sekolah ini. Jadi anak-anak kita itu mm-mm, banyak yang semangat ibadahnya itu menurun gitu Bu Siti ya saat akhir-akhir ini. Terutama mungkin saya mm-mm, menyoroti contohnya di kelas 5 ya Bu Siti. Jadi di kelas 5 itu ketika saya meminta anak-anak untuk melaksanakan ibadah sholat gitu ya Bu Siti, mereka itu seolah-olah mm-mm, ya tidak bersemangat gitu ya. Kadang kalau saya ketika jam pertama, maksud saya ketika saya masuk ke kelas, lalu saya mau mengajar, saya suka tanya kepada anak-anak, apakah hari itu anak-anak mm-mm, melaksanakan sholat subuh terutama ya. Nah, rata-rata itu mm-mm, mereka tidak melaksanakan, ya banyak lah gitu yang tidak melaksanakan sholat subuh. Alasannya mm-mm, karena lupa, tidak dibangunkan oleh mm-mm, orang tuanya gitu katanya ya dengan berbagai mm-mm, alasan lah. Lalu ketika sholat zuhur pun sama gitu mm-mm, saya meminta mm-mm, anak-anak untuk eh apa silakan sholat berjamaah gitu ya ketika adzan mm-mm, berkumandang. Tapi anak-anaknya malah ada yang main bola, lalu ada yang mm-mm, jajan gitu ya. Mereka mm-mm. kalau ditanya udah sholat sholat, padahal kata temennya belum bu belum. Mhm, Nah, jadi ini mhm, membuat saya, aduh ini harus kayak gimana gitu ya ke iya anak-anak sih. kok semangat sholatnya begini gitu. Apa saya yang Mhm, salah gitu bu? Saya iya jadi iya. kepikiran gitu bu, Iya iya gitu. iya iya iya. Iya, jadi anak-anak kita terutama kelas 5 ya, mengalami penurunan bukan ini ya, kurang termotivasi ya, Hmm, Bu, ya? Kurang betul, termotivasi untuk melakukan ibadah, terutama ibadah sholat ya, Bu, ya? betul bu. Terbukti ketika ditanya sholat subuhnya ternyata banyak yang belum. Kemudian ketika sholat zuhur pun diajak sholat atau ditanya sholat ternyata masih banyak yang belum melaksanakan, begitu ya, Bu, ya? Betul, Nah, betul. apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Nah, iya Bu, jadi dengan saya ngobrol dengan Bu Siti ini, saya Mhm, ingin mendapatkan solusi gitu Bu ya, mendapatkan insight. iya iya iya, Jadi mhm, kayak harus mhm, digimanain nih anak-anak ini gitu ya, harus ya saya harus mhm, ngapain gitu dengan anak-anak ini begitu Bu. Jadi mhm saya ingin cari mhm solusi mhm dengan ngobrol bersama Ibu. mhm. Iya iya. Jadi Bu Dati ingin mencari solusi bagaimana nih meningkatkan barangkali ya, meningkatkan Betul, betul, motivasi betul, betul. anak-anak kita terutama di kelas 5 sehingga lebih Betul, semangat lagi beribadahnya betul ya Bu ya, sekali Bu. terutama Betul, dalam betul, melaksanakan sholat ya. Nah Bu betul. Dati, bagaimana, dengan ini, sholat 5 waktunya Bu Dati? Situasinya sekarang seperti apa nih? Kalau misalkan di skala mereka itu misalkan 10 itu, ini ya, maksimal ya. Mereka itu kalau misalkan dibuat skala 1 sampai 10 dalam pelaksanaan, sholatnya keseharian itu ada di skala berapa itu Bu Dati? Nah, iya Bu, jadi anak-anak kelas 5 ini beragam ya. Ada yang Mhm soleh gitu Bu ya, ada mhm yang sedang, ada yang juga mhm acuh tak acuh gitu dalam ibadahnya. Jadi kalau di prosentase gitu ya, yang solehnya itu dari mhm 28 mhm siswa itu ya hanya ya yang nurutnya mah mhm paling 30% gitu ya. Jadi paling 8 orang atau mhm berapa ya sedikit lah. Karena banyak kan anak perempuan. mhm
Tapi Mhm kalau mhm. misalkan yang jadi ada yang kalau diskalakan tadi kata Ibu ada yang skalanya Mhm. 8, ada yang Mhm. skalanya 5, ada yang Mhm. skalanya 3, bahkan ada yang mungkin skalanya 0 ya. Mhm Karena mhm. dia memang kalau ditanya sholat subuh enggak, sholat zuhur enggak, asar enggak Mhm. gitu kadang ya, jadi saya bingung gitu ya. Iya 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 iya. Betul. Iya. Lebih banyak yang mana, Bu? Jadi kalau di skala itu, rata-rata kondisi sekarang itu berada di skala berapa tuh, Bu, kalau di Ya rata-rata? rata-rata, di 5 lah ya, di 5. Jadi, mereka tuh kadang yang banyaknya sholatnya bolongnya subuhnya gitu, kadang zuhurnya. Jadi Mhm, nggak iya. nggak semua nggak 5 waktu semuanya bolong gitu, gitu. Mhm. Oh, alhamdulillah ya, ada yang sudah 2 waktu, ada yang sudah 3 waktu, dan ada Iya, juga yang sudah 5 waktu. Tadi ada ada anak-anak yang sudah sholat ya, Bu, ya. Nah, ada apa betul, sih, Bu, yang mempengaruhi mereka nih, terutama yang kurang termotivasi itu, apa saja yang mempengaruhi anak-anak yang kurang termotivasi dalam melaksanakan ibadah sholat ini, Bu? ya baik Bu. Jadi, Oh, begini mungkin ya Bu, kan, mhm, Ibu Siti juga tahu ya, permasalahan di mhm, sekolah kita gitu ya. Jadi memang mhm mhm, kebanyakan rata-rata mereka itu mohon maaf gitu ya, memang ekonominya itu mhm, menengah ke bawah gitu Bu ya. Jadi orang tuanya tuh sibuk gitu ya untuk mhm, ya mungkin mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi, mereka mhm, itu kurang waktu untuk memperhatikan anak-anaknya, terutama dalam hal, mhm, ibadah ya, sholatnya mhm, gitu. Karena mereka mhm, sibuk kan pedagang tuh biasanya subuh gitu Bu mhm, ya, subuh udah ke mhm mhm, pasar, udah gitu nanti, mhm, siangnya siapin lagi, seperti itu. Nah, mhm, terus selain itu mhm, juga, eee faktor, dari ini Bu, kalau saya nanya ke mhm, anak-anak, kadang kalau saya tanya, "Kenapa kamu nggak sholat subuh?" Gitu ya, karena ada mhm mamahnya juga mhm. nggak ngebangunin, Oh, mamahnya juga katanya mhm tidur, mhm, "Mamahnya sholat nggak?" "Enggak," katanya, bahkan ada yang kayak gitu, gitu. mmm, Jadi saya ambil kesimpulan mungkin memang, kalau mhm mhm. anak-anak mah ya kalau anak-anak tuh harusnya memang teladan gitu ya dari orang Iya, tuanya. betul betul. Jadi kalau anaknya Mhm, melihat orang tuanya nggak sholat, ya dia juga tidak iya. termotivasi untuk sholat gitu, "Ngapain gitu saya sholat, ya Iya mama juga iya nggak iya. sholat," gitu. Mhm mhm Jadi, kurangnya mhm. keteladanan juga gitu, selain motivasi Mhm, yang dari orang tua yang mhm, kurang, keteladanan orang tua juga mhm, kurang gitu. Jadi itu mungkin mhm Bu mhm, penyebab yang, utamanya mhm. ya, Iya, seperti itu iya. Bu. Jadi, ini ya kondisi orang tua itu yang sibuk ya, Bu, ya, kurang Betul, mengingatkan anak-anak betul, dalam melaksanakan sholat, dan orang tuanya pun belum menjadi teladan di rumah, begitu ya, Bu? Jadi anak-anak juga mencontoh betul. ya, "Orang tua saya aja nggak sholat," gitu kan, jadi Iya, dia juga ikut-ikutan, betul betul. tidak sholat ya. Nah, situasi yang seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak nih, yang agar mereka itu lebih meningkat, yang seperti apa nih, Bu? Ya tentunya Mhm Bu, saya sebagai guru PAI, tentunya mhm menginginkan situasi anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh ya Bu. Mereka melaksanakan sholat 5 waktu mhm itu minimal, bisa mhm ditambahkan mungkin nanti ke mhm depannya dengan sholat-sholat sunnah yang mhm lain. Itu situasi yang saya inginkan gitu untuk mhm anak-anak, mhm gitu Bu. mhm mhm, iya, idealnya mereka sudah melaksanakan sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah ya, Bu, ya? Wah, Iya, luar biasa, betul. alhamdulillah ya. Kira-kira nih Bu Dati, kalau menurut pengamatan Bu Dati, perlu apa gitu yang harus dilakukan Bu Dati? Ada gagasan atau ide-ide yang membuat mereka itu lebih semangat dalam melaksanakan ibadah sholatnya Bu Dati, apa tuh Bu Dati? Iya, Mhm begini ya Bu, kalau tadi kan, mhm motivasi dari rumahnya kan kurang Bu ya, mungkin mhm kalau saya sih mhm baru kepikirannya gitu motivasi, mhm kita coba mhm. dengan motivasi eksternal gitu ya dari Iya gurunya. iya. Mhm Nah, mhm. jadi Mhm rencananya saya akan, mhm membuatkan untuk mereka itu buku monitoring mhm. ibadah, gitu ya. Nah, Iya, mungkin kan buku ini monitoring sebentar ya. lagi juga Mhm. memasuki bulan Ramadan ya. Nah, Iya, betul sambil betul. bisa juga nanti Mhm dimonitoring bagaimana sholatnya, mhm bagaimana ngajinya, mhm bagaimana mhm ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi nanti dibuatkan buku mhm mhm monitoring anak-anak itu men-checklist gitu ya, kegiatan ibadah mhm mhm sehari-harinya di rumah. Nah, ini juga nanti perlu kerjasama dengan orang tua. mhm. Nah, Iya nanti iya, mungkin orang tua betul. yang tadi males males, Iya iya. nyuruh anaknya ibadah, kalau udah ada itu mungkin Mhm. termotivasi gitu ya untuk Iya, betul men-checklist betul. itu gitu ya, betul. Mhm Nah, itulah, terus
selain Mhm. buku monitoring, saya juga Mhm. kepikiran gitu Bu ya untuk, Mhm mhm tadi mhm. kan kalau pas sholat duhur saya suruh sholat, Iya. ya ada yang main Iya. bola dan lain-lain. Saya kepikiran untuk Mhm. nanti menerapkan aturan untuk kita sholat berjamaah Mhm. di Iya, sholat berjamaah ya. kelas. Iya betul. Mhm Jadi nanti mhm kan karena mhm. musola kita tuh kecil, Mhm. jadi anak-anak itu nanti akan saya kondisikan sholat berjamaahnya Mhm. di kelas, seperti itu Bu. Mhm Agar mhm. ya itu Wah, tadi luar biasa, terkontrol, alhamdulillah ya. ya. Mhm mhm. Betul. Mhm mhm. Iya, jadi, rencana ke depan itu Bu Dati akan membuat itu ya, buku monitoring sholat Iya, ya? Heeh, mungkin tadarus juga ya ditambahkan atau sholat sunnah yang tadi betul. sesuai dengan yang sudah Betul betul diharapkan ya Bu betul. Dati ya? Dan di sini Betul. tentunya ada kerjasama pihak sekolah dengan pihak orang tua untuk memantau ya, sehingga, Betul sekali. dapat menimbulkan motivasi dari orang tua juga ya, "Masa anaknya sholat, saya nggak sholat?" Begitu barangkali ya Bu Nah, Dati ya? iya, itu Dan Bu Dati harapannya, Bu, juga betul. akan ini ya, melaksanakan sholat berjamaah ya, sholat zuhur terutama ya, sholat zuhur Betul berjamaah di betul, Bu. sekolah. Sehingga anak-anak lebih semangat lagi mungkin dengan bersama-sama ya Bu, kalau sendiri-sendiri ditanya, ini, banyak alasan gitu Bilangnya ya Bu? udah iya, bilangnya udah padahal belum, gitu. Iya, iya iya iya. Bu Dati, apa nih yang akan Bu Dati lakukan setelah sesi ini? Ya, Mhm. setelah sesi ini, alhamdulillah saya termotivasi ya dengan, Mhm. ngobrol dengan Bu Siti jadi lebih semangat lagi Mhm. nih. Wah, Mhm jadi mhm. muncul ide-ide baru. Nah, setelah ini mungkin Mhm. saya akan, mulai merancang, Bu, ya, mulai merancang tadi Mhm yang mhm. saya rencanakan. Mungkin nanti Mhm. kolaborasi juga dengan, guru yang lain. Di Iya sini ada iya guru iya. PAI yang lain, betul, ada juga guru kelasnya. Nah, nanti Mhm saya akan mhm. mulai berkolaborasi, mulai komunikasi dengan guru-guru, lalu saya Mhm. merancang buku monitoring-nya, Mhm. dan nanti sosialisasi mungkin ke anak-anak, bagaimana Mhm mhm. nanti, pelaksanaan sholat berjamaah di kelas masing-masing, seperti itu mungkin, Bu. Mhm. Iya iya iya. Segera Bu Dati, kapan nih akan dimulai nih Bu Dati, untuk pembuatan buku monitoring-nya tadi, terus, sholat berjamaahnya itu akan dimulai kapan ini? Mhm. Nah, untuk, kegiatan ini, Bu, untuk buku monitoring sedang kita Mhm. rancang ya, Bu. Nanti Mhm. saya komunikasi sama ibu, guru agama yang Mhm. satunya lagi. Lalu Mhm. untuk sholat berjamaah, insya Allah Mhm. nanti ketika ini kan minggu depan ya, minggu depan Mhm. sudah mulai memasuki bulan Ramadan, kita Mhm. akan mulai nih sholat berjamaah nanti di kelasnya masing-masing, seperti itu, Bu. Jadi kita mulai minggu depan, insya Oh, Allah. alhamdulillah, mudah-mudahan ya minggu depan kita sama-sama ya Bu Dati, saling membantu, saling Iya, mengingatkan siap. anak-anak ya Bu Dati ya? Iya, Siap siap, Ibu. eee, nah kira-kira Bu Dati, menurut Bu Dati yang perlu dilibatkan selain tadi guru agama, guru kelas, siapa lagi Bu Dati? Sehingga apa yang kita harapkan ini, apa gagasan-gagasan atau ide-ide Bu Dati ini bisa tercapai Bu Dati? Nah, tentunya kepala sekolah, Bu, ya, harus dilibatkan di sini. Mhm Orang tua juga perlu mhm dilibatkan, gitu. Jadi mhm nanti, kalau misalkan ada nih anak yang perkembangannya kurang signifikan nih, orang tuanya mhm tidak mhm kooperatif, berarti kan nanti saya harus mhm lebih intens. Bisa jadi saya home visit mungkin ke rumahnya, melihat nih, gimana nih sebenarnya kehidupan di rumahnya gitu, kok ini anak susah-susah amat gitu ya diajak untuk berbuat kebaikan gitu, iya, biar begitu betul paling, betul. Bu. Iya 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 iya. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini Bu? Ya, Mhm alhamdulillahirobbilalamin, Bu Siti, mhm dengan saya ngobrol dengan Ibu, saya mendapatkan insight ya, Bu, ya, mendapatkan banyak mhm insight. Insya Allah mhm saya akan, mulai meningkatkan kembali semangat ibadah gitu ya, mhm akan berusaha mhm untuk meningkatkan semangat ibadah dengan tadi mhm mungkin mhm rencana-rencana yang akan saya mhm buat, seperti buku monitoring dan mhm sholat berjamaah di kelas masing-masing. Jadi saya mhm. semakin percaya diri lagi ya, Bu. Yang Iya tadinya saya iya. masih sebenarnya ide-ide Mhm itu sudah ada, tapi dengan mhm kemarin mhm. tuh masih membeku gitu ya di Iya pikiran. iya iya Nah, iya ketika iya saya iya. sekarang ngobrol dengan Bu Siti, alhamdulillah sudah semakin, eee, cerah gitu ya pikiran saya dan Mhm semakin, mhm. eee, percaya diri lagi untuk melaksanakan semua itu gitu, Bu. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Kapan kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Dati untuk melihat perkembangannya?
Ya insya Allah Bu, mudah-mudahan setelah 2 minggu ke depan ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana perkembangan anak-anak nanti di sekolah ya Bu ya. Baik baik baik, mudah-mudahan tidak hanya di kelas 5 saja ya Bu Dati, di kelas lain pun bisa meningkat ya, ini motivasi anak-anak dalam Ya, melaksanakan ibadah amin, amin, terutama amin.